Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuli, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki PI 6 Bu ya. Iya. Jadi artinya ini rangkaian akhir dari kegiatan pendampingan kita dalam program guru penggerak angkatan ke-10 ini. Jadi tepatnya pada hari ini hari Senin ya, Senin tanggal berapa Bu Yuli? 7 Oktober. Senin 7 Oktober. Jadi kita adakan PI 6. Jadi terkait dengan PI 6 ini setidaknya ada 4 item yang jadi fokus pendampingan kita. Yang pertama terkait dengan refleksi perubahan pembelajaran yang sudah diterapkan selama bulan. Kemudian yang kedua terkait dengan refleksi hasil feedback penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak, dan yang ketiga ini terkait dengan diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan yang keempat ini diskusi hasil prakarya 2 dan itu pelaksanaan dari baik ini. Jadi pada kesempatan ini biar lebih efektif waktu kita, efisiensi waktu kita, maka pada kesempatan ini jadi setidaknya dari 4 fokus pendampingan tadi ada beberapa item pertanyaan yang harus direfleksikan nantinya. Pada kesempatan ini saya langsung saja yang pertama untuk kepada Bu Yuli. Yang pertama, bagaimana refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, diskusikan dampak pada diri guru dan murid. Selama pembelajaran 6 bulan ini, alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan dalam guru penggerak ini. Contohnya yang pertama, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita sebagai seorang guru, saya sudah mendengarkan atau mengaktifkan murid-murid itu bagaimana mereka dapat belajar mendengarkan apa keluhan mereka, kemudian melakukan berdiskusi kelompok sehingga dapat pembelajaran lebih pada murid. Kemudian tentang saya sudah coba menerapkan juga di kelas tentang visi dan visi guru penggerak yang saya buat berdasarkan prakarya perubahan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian penerapan budaya positif di awal pembelajaran tahun ajaran baru. Awal pembelajaran saya menerapkan tentang murid dan murid, saya dan murid membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu kan sudah positif, sesuai dengan modul 1.4. Pas pula waktunya itu di tahun ajaran baru Pak ya, setelah pembelajaran modul 1.4, kemudian tahun ajaran baru, maka masuklah sana kami membuat keyakinan kelas bersama murid menyampaikan apa yang mereka yakini, kemudian kita semua ide-ide yang sampaikan anak kemudian diambil, dirubah kata-kata yang negatif menjadi positif, misalkan tidak jangan, misalkan tidak boleh meribut, misalkan atau tidak boleh mengambil teman, bisa dirubah menjadi saling menghormati sama dengan kata positifnya Pak ya. Kemudian sudah dalam pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Itu sudah diterapkan di televisi. Iya, KSE. Kemudian itu kan mungkin terkait perubahan kalau dari diri sendiri. Jadi gimana perubahan cara teman-teman, apakah sudah ada berdampak atau tidak? Kemudian selain KSP tadi yang berdampaknya juga kemudian iya sudah alhamdulillah kayak budaya positif itu sudah berdampak dan sudah disampaikan kepada teman. Sudah ada yang membuat keyakinan kelas, saya sampaikan keyakinan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi dan KSP-nya sudah diimbaskan. Sudah ada imbas ya, tidak hanya Bu Yuli sendiri ya. Oke, baik, terima kasih Bu Yuli. Jadi ini pada poin kedua ini refleksi hasil survei feedback 360. Jadi penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Bagaimana refleksi Bu Yuli? Alhamdulillah refleksi dalam pendidikan guru penggerak ini alhamdulillah sudah feedback dari teman-teman, dari diri sendiri dan sekolah sudah feedbacknya yang positif. Kemudian ada kemarin kan ada diberikan itunya Pak ya, lembar rubriknya Pak ya. Alhamdulillah masukannya baik-baik semua. Baik semua ya. Iya.
dan memberikan umpan balik yang positif kepada saya. Baik, Bu Yuli. Kemudian bagaimana diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah Bu Yuli jalani? Diskusi penerapan pembelajaran sosial emosional yang KSE yang dijalani sudah sesuai dengan diskusi sudah mulai diterapkan di kelas Pak ya, dalam menghadapi murid sehingga dapat mencapai murid yang berpihak kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan adanya KSE tadi. Itu sudah diterapkan di kelas ya? Iya, sudah diterapkan di kelas dalam pembelajaran sehari-hari. Dalam pembelajaran di pembelajaran Bu Yuli ya? Iya, sudah ada imbas. Sudah ada imbasnya ya? Kira-kira berapa kelas yang sudah ada imbasnya? Ada 2 kelas ya? Alhamdulillah ya. Artinya dengan kondisi Bu Yuli yang tengah menjalani kegiatan proses pendidikan guru penggerak ini, artinya tidak hanya untuk Bu Yuli tapi juga sudah ada imbasnya buat teman-teman ya. Insya Allah kita berdoa semoga saja tidak hanya imbasnya ke kelas 12 tapi juga semua kelas-kelas yang ada di sekitar 18 ini ya. Baik Bu Yuli, kemudian diskusi hasil lokakarya 2 ini terkait keterleksanan dari Taban Lagja bagaimana perjalanannya? Sesuai dengan visi guru penggerak Pak ya, waktu itu visi guru penggerak saya menerapkan mewujudkan peserta didik dan berkah 5S itu yang visi saya kemarin. Alhamdulillah itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya pagi itu siswa di baris mereka bersalaman dengan guru dan teman-teman mereka. Kemudian siswa 5S kan salam sapa sopan santun, mereka bersalam dengan guru, mereka berdoa, membaca ayat pendek juga di halaman sebelum mereka masuk, bersalam dengan guru dengan teman-teman. Kemudian di kelas mereka berdoa, kemudian pulangnya nanti mereka juga bersyukur dan bersalam dengan guru. Berarti setelah mereka pulang mereka kembali bersalaman dengan Iya. dia. Baik, itu mungkin secara gambar. Kemudian terkait dengan kira-kira program-program lain yang sudah dirancang, mungkin ada nggak yang masih belum diungkapkan pada itu pertanyaan itu Pak? Program lain. Yang kemarin saya ada membuat program yang berdampak pada murid, ada program dari Asma. Iya. Nah, itu sudah berjalan di kelas. Alhamdulillah. Setiap karya anak dipajang di kelas, jadi tujuannya untuk memotivasi temannya yang lain dan bukan hanya temannya di kelas, karena kan saya cuma baru programnya itu di kelas baru, nanti imbasnya mau diterapkan ke kelas lainnya. Jadi murid-murid dari kelas lain sudah masuk ke kelas saya, mereka juga membaca karya-karya dari murid yang lain. Jadi dengan harapan mereka kelas lain itu termotivasi untuk membuat karya serupa. Jadi rencananya ini kalau sukses ya programnya mau dikembangkan ke kelas yang lainnya, kemana saya sudah berkomunikasi juga dengan kepala sekolah tentang program Gali Asma. Jadi coba kalau boleh tanya lagi Bu Yuli, jadi Gali Asma ini terkait apa nih program ini dan bagaimana mekanisme pelaksanaan? Gali Asma ini merupakan gerakan literasi kelas 5 yang saya buat bersama murid. Jadi di sini kenapa latar belakang kenapa saya membuat program ini, literasi ini berdasarkan dengan rapor mutu pendidikan, di mana rapor pendidikan sekolah kami itu merah ya Pak ya. Sehingga kemarin karena merah kami dapat buku hibah dari Kemendikbudristek dan saya juga ikut lokakarya tentang buku hibah ini tentang literasi dan numerasi. Jadi pas kebetulan materi kita juga tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Berarti di sini berkesinambungan saya lihat. Jadi saya buatlah untuk mencapai literasi rapor mutu sekolah saya. Terus kalau mutu sekolah kami supaya berubah dan pas ada program dari guru penggerak tentang modul 3.3 kan, jadi saya berbuatlah gerakan literasi ke kelas 5 itu di mana siswa itu setiap hari Sabtu pada jam setelah pembelajaran usai di Sabtu, setiap hari Sabtu ini kegiatannya itu anak membaca buku yang direferensikan, di mana minggu pertama mereka membaca buku cerpen Pak ya, kemudian membuat jurnalnya di minggu pertama, minggu kedua mereka membuat cerpen sendiri. Alhamdulillah itu sudah murid saya
sudah bisa membuat cerpen sendiri. Kemudian minggu ketiganya mereka membaca puisi dan buat jurnalnya, dan minggu berikutnya mereka membuat puisi. Oh, berarti artinya dari misalnya anggaplah 1 bulan ya. Iya. 1 bulan itu pada pekan pertama mereka membaca ya. Iya. Pekan keduanya Mereka mengaplikasikan apa yang mereka baca, Yang mereka membuat baca. dari hasil karya mereka sendiri. dari hasil karya mereka sendiri. Yang pada Iya. minggunya Mereka membaca lagi. baca lagi. Kemudian buat jurnalnya, Membuat jurnal. baca puisi, kumpulan-kumpulan puisi dari buku-buku yang dari pustaka kan, kita ambil, kita pilah, kemudian mereka membuat puisi sendiri. Nah, berarti artinya mereka tidak hanya sekedar membaca ya, Iya. tapi mereka juga berkarya. Ada produknya. Ada produknya, ada produk di sini. Kemudian ditempel di dinding, di mana dinding itu ditempel kertas-kertas plano, ini per nama. Jadi di sana terlihatlah siapa siswa yang rajin Iya, iya. membuat karyanya. Jadi terlihat dari hasil karya ada yang banyak, ada yang cuma sedikit, berarti dia agak sedikit juga membuat karyanya. Jadi nanti kita juga apresiasi yang banyak karyanya. Jadi mudah-mudahan dapat dibukukan lah ya. Kalau saya melihat perjalanannya beliau ini terkait dengan program literasi ini, istilahnya kalau dalam istilah Minangnya angga malu atau jatuh ya. Jadi saat Bu Yuli memandang melihat kondisi anak-anak mungkin rendahnya literasi, Iya. memikirkan bagaimana upaya untuk perbaikan meningkatkan literasi itu sendiri, ada semacam buat program Iya. mungkin berdasarkan kebutuhan kondisi lingkungan kita. Kemudian di saat itu maka itu disebut angga lalu atau jatuh, saat kita membutuhkan itu maka datanglah buku hibah ya. Iya. Itu dari kementerian atau Iya, dari mana? kementerian, Kemendikbudristek ya. Udah itu kami 4 lokal karya juga. Ya, alhamdulillah, jadi mudah-mudahan yang diberikan dari Kemendikbudristek itu berdampak buat murid dan juga mungkin buat sekolah ini pada umumnya, dan mudah-mudahan itu juga ada imbasnya terhadap sekolah-sekolah lain dulu ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk selanjutnya pada poin kelimanya, apa rencana Ibu ke depannya untuk meningkatkan kompetensi guru kita? Untuk rencana kedepannya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak, mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya, mungkin saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat untuk berbagi dengan rekan-rekan senior di sini, kemudian mengikuti mungkin dalam juga Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi ini. Kemudian saya ingin mengikuti saya juga mengikuti webinar ini tentang sehingga kompetensi guru penggerak ini dapat lebih maksimal. Artinya jadi meskipun sudah mendapat semacam apa namanya sertifikat sebagai guru penggerak, tidak terputus untuk belajar dan belajar ya. Di samping berbagi harus kita sharing, juga artinya butuh juga peningkatan kompetensi kita ya. Dulu saling mungkin webinar dan pelatihan-pelatihan lainnya juga. Baik Bu Yuli, kemudian setelah Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, jadi apakah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi 3 aset yang paling penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? 3 aset untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Kita kan ketahui ada 7 modal utama untuk aset kita Pak ya. Iya. Jadi ada 3 aset yang saya pandang, itu modal manusia, kemudian modal sosial, dan modal lingkungan. Kenapa modal manusia? Di sini saya ingin dalam mengungkapkan program pendidikan guru penggerak atau membuat program-program baik untuk yang berpihak pada murid. Di sini saya ingin memaksimalkan modal manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan saya SD 18 ini, seperti guru-guru, semua guru, ada 6 guru kelas, ada guru olahraga, guru agama, dan ada operatornya juga. Jadi itu merupakan, apalagi ada 6 guru sertifikasi di sini Pak, itu modal yang sangat potensial yang sangat penting, bagus sekali ya Pak ya, itu dapat modal itu. Kemudian modal sosial, dengan modal sosial ini saya berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat untuk memajukan sekolah ini. Kemudian modal lingkungan alam, di mana lingkungan alam kita ini di pedesaan ya Pak ya, dekat dengan sungai, dekat dengan sawah, jadi dekat dengan kantor wali negari. Itu menurut saya itu sangat bagus
sekali untuk dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah ini yang berdampak pada murid. Oke, baik Bu Yuli. Jadi dari 3 aset ini mungkin dari penjelasan Bu Yuli tadi terkait pertama modal mungkin modal manusia ya, modal manusia sebagai aset guru-guru karena kita masing-masing guru kita punya talent dan punya kelebihan masing-masing ya. Itu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi yang dimilikinya. Mungkin apapun berupa talent-talent yang dimilikinya, mereka punya kelebihan apa? Karena setiap orang pasti punya potensi punya kelebihan masing-masing. Jadi dari kelebihan itu, kemudian yang manusia juga ya murid juga ya. Murid karena mereka punya keunikan, punya kelebihan tersendiri. Jadi kita artinya mungkin ada murid yang mempunyai lebih dari satu dibandingkan kita. Ini merupakan aset ya. Iya, merupakan aset. Aset. Kemudian terkait aset yang kedua tadi lingkungan lah. Lingkungan itu mungkin seperti yang Bu Yuli jelaskan tadi lingkungan sekolah. Jadi bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Apakah ada dampaknya terhadap kemajuan? Itu sangat berdampak sekali karena murid itu kan termasuk masyarakat, mereka mau bekerjasama dengan sekolah ini dalam memajukan sekolah. Kira seperti apa tuh Bu Yuli? Misalkan Lingkungan. model lingkungan dan mereka kita bisa bekerjasama dengan misalkan ada wali bolong, nanti kita bisa mendatangi dari untuk memberikan arahan atau penyuluhan kepada murid-murid. Dan kemudian model lingkungan kita misalkan mau belajar di alam. Nah, jadi di belakang sekolah ini kan ada sawah lah ya. Jadi kan sesuai dengan kemarin kita membuat P5-nya berkebun Pak ya. Jadi model lingkungan itu mau bekerjasama itu wali murid itu ada yang beri bibit, ada kandang. Jadi itu Artinya mungkin menurut Yuli dari ketujuh aset itu 3 itu yang paling berdampak bahannya dan mungkin bisa mempengaruhi keadaan kemampuan dirinya, kondisi alamnya, kondisi lingkungannya, kemudian juga muridnya ya. Jadi baik Bu Yuli, mudah-mudahan ini bisa memunculkan menghadirkan perubahan khususnya di sekolah kita ini di SDN 18 Manunggalan ini ya. Dan mudah-mudahan kita berharap juga berimbas pada sekolah-sekolah terdekat, ini ada juga SDN 03 ya. Mungkin tidak tertutup kemungkinan ke sekolah-sekolah lain yang justru meskipun lokasinya jauh dari kita ya. Jadi artinya ini perlu kita untuk saling sharing, saling berbagi perasaan baik Bu Yuli ya. Baik Bu Yuli, kemudian yang terakhir ini terkait dengan proses untuk menemukan aset-aset. Jadi saya ingin Bu Yuli kira-kira siapa teman yang Bu Yuli bisa ajak untuk terkait bagaimana proses menemukan aset-aset ini. air guru kelas 6 Pak ya. Boleh dikirim kalau bisa dilihat. Pak ya. Assalamualaikum Bu Yul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Keluarga mana kabarnya Bu Yul? Alhamdulillah sehat semua. Begini Bu Yul, waktu diskusi kita tentang aset, kita kan ada 7 aset yang dapat kita manfaatkan dalam menunjang program-program sekolah yang berdampak pada murid. Ya kira-kira masih ingat Bu Yul apa kira-kira mungkin 7 aset itu Bu Yul? Masih ingat ya? Ya apa Bu Yul? Mungkin ada modal aset manusianya, Iya. segi manusianya Iya. barangkali. Kemudian ada segi sosialnya. Ya. Kemudian lagi ada ketiga lingkungan alam Lingkungan sekitar. alam Bu Yul. Kemudian ada modal fisik sekolah kita. Ya, ya bangunan Bu Yul itu Bangunan maksudnya ya. Ya. Kemudian ada modal politik modal politik ya. sekitar kita. Ya. Kemudian ada modal budaya Agama ya Bu Yul. atau agama, Iya, budaya. kebiasaan. Iya, mungkin iya. ya. Kemudian ada modal finansial. Finansial, iya, modal finansial kita tentang dana bos ya Bu Yul ya. Terus Pak. kemudian bentuk infak yang digunakan untuk hal-hal positif. Oh, nah dari yang ketujuh aset itu, menurut Bu Yul ini kira-kira ada berapa 3 hal utama dari aset ini yang dapat kita gunakan yang lebih menonjol lah, yang dapat digunakan untuk program yang berdampak pada murid. Misalkan bisa modal finansial misalkan atau 3 buah lah. 3 buah kira ya. Kalau menurut saya modal yang bisa kita angkat gitu ya.
sosial yang berdampak positif pada siswa kita. Bagaimana kita memperlihatkan kepada siswa kita kesibukan kita sehari-hari kayak seperti sapa, salam, kemudian berbagi, Itu berinteraksi dengan orang berinteraksi lain dengan ya. orang lain. Berarti itu budaya-budaya positif Ya. yang dapat kita terapkan di sekolah ya Bu Yona. Kemudian berbahasa lisan yang menyenangkan, yang mungkin membuat siswa kita, kalau kita sudah diturunya berbahasa yang baik, tegur sapa yang baik, berkelakar yang baik, siswa itu melihat bagaimana kita, insya Allah siswanya bukan akan bagaimana sikap kita bersosialisasi dengan Sesama. Berarti ini dalam modal sosial kita menggunakan aspek modal sosial ini, kira-kira dengan rekan-rekan sejawat juga itu Bu ya. Perlukah kita berkolaborasi kira-kira? masih bisa berkolaborasi Ya, sangat dengan penting itu Bu ya. misalnya dengan mengucapkan hal yang menggerakkan, barangkali mungkin bisa mungkin salaman Ya. kita bisa mengucapkan bersorak gembira atau berpelukan gitu kan, mewujudkan rasa sayang atau kegembiraan kita lampiaskan seperti itu, sehingga siswa kita akan melihat bagaimana seorang guru bisa menciptakan hal positif seperti ini. Mudah-mudahan siswanya juga Berdampak positif kepada murid ya Bu Yola. Jadi ini kemudian dalam PPM-nya proses belajar mengajarnya kira-kira kita berbagi pengalaman dengan rekan sama guru misalkan juga itu sangat bagus. dampak sosialnya Iya, bagus misalkan sekali. kita ini bagaimana caranya ini pembelajaran ini Seperti saya sendiri Iya, ya, saya sendiri pernah terkendala misalnya dengan matematika. iya Lupa saya tengok buku panduan juga nggak bisa cari cari bantuan. Kadang-kadang sama Bu Yuni, Iya. sama Pak Yohan. Iya, itu rekan itu Iya. modal sosial kita memanfaatkan rekan-rekan ya Bayu Hati ya. Iya, Anda kata kita nggak bisa selesaikan, bukan berarti siswa tidak dikasih materi yang itu. Kita harus mampu di hadapan siswa itu menyelesaikan hal yang serupa. Harus Iya, berarti kita memanfaatkan Iya. aset-aset yang ada di sekolah. Kita yang tidak bisa, rekan guru kita Yang bisa, bisa. kita bisa belajar sama belajar. Iya, iya. Nah, itu kalau modal sosial. Bagaimana dengan modal kedua yang menonjol tadi lingkungan alam ya, Bu ya? Ya. Oke, asik deh Pak kira-kira. Kalau saya pribadi, saya pernah juga ditanya sama teman-teman yang lain, Bu, kalau ini bahasa Latinnya, kira-kira bahasa apanya? Bahasa apa namanya? Bahasa biasanya kalau misalnya kalau padi itu kan Oryza sativa. Iya. Bahasa Latinnya ini apa ya? Nah, saya tahu kan, oh itu Oryza sativa. Iya, ya. Kalau binatang berbuku ini, nah kan gitu, ada beberapa sempat yang ada begitu. Nah, Jadi kalau lingkungan alam yang ada di sekitar sini, kayak ekosistem misalnya ya, Iya. ekosistem bisa bawa anak ke lapangan. Iya, ke sawah. Ya, boleh ke sawah belakang. Kita Boleh ke bisa sawah. tengok bagaimana ekosistem itu, ada hewannya yang di situ ya kan, kemudian ada tumbuhannya. Bagaimana interaksinya hewan dengan tumbuhan, kayak sapi yang makan yang merumput gitu kan. Berarti siswa langsung diajak ke alam ya, Bu ya. Di alam, dan dia tahu bahwa makhluk Allah itu bukan manusia saja yang patut untuk dijadikan perubahan untuk berbuat baik. Buat juga kita harus mengatakan kepada anak, kalau ini tumbuhannya, nah ini bunga, apa itu bunga? Bunga adalah tanaman yang tidak sengaja ditanam, dia tumbuh dengan sendirinya, dia tidak menempat, boleh kita Nah, bagaimana misalkan dengan masyarakatnya, dengan lingkungan alam ini, kira-kira bisa diajak untuk bekerja sama dengan misalkan anak diajak ke sawah, mungkin ada Pak petaninya mungkin Bu Yona. Iya. dia bisa dengan petani ini bisa mengatakan, nah ini yang bau-bau ini warung sani, Iya. kalau kita namanya bianggang, Iya. kamu nggak boleh megangnya, udah baunya itu nggak enak gitu kan, baunya kan nggak enak. Kemudian kalau ingin juga membasminya itu memakai mungkin cairan atau racun buat mereka, jangan dipegang. Iya, Karena Pak. kan, baunya itu loh. Jadi dengan adanya lingkungan alam, dengan adanya petani atau masyarakatnya, siswa dapat belajar ya dari mereka yang buyul ya. Nah, kemudian tadi buyul ada tadi modal yang ketiga, aset yang ketiga.
apa sih? Nah, budaya dan agama. Bisa cerita sedikit ya? Boleh. Jadi budaya yang dimaksud di sini, misalnya kita kan hidup di lingkungan Minang. Iya. Ya. Kalau di pelajaran kita terdahulu, kita kan belajar bagaimana hidup berbangsa. Iya, ya. Anak baru sama warapulai. Kita dulu mempelajari. Bu, saya kenapa waktu kita dinainya itu apa buktinya, Bu? Nah, kenapa kita dinai? Kenapa kami nak sekolah nak bisa dinai? Kita bisa jelaskan nak kalian dinai itu berarti kalau di kampung kita namanya tuh orang udah menikah. Jadi orang udah menikah ini ada tandanya dengan ini, kamu nggak boleh menirunya. Kenapa enggak? Malam-malam dari kita kan, kadang-kadang suka orang nanti, oh dia sudah begini, nah saya sama dia lagi. Nah, jadi kita budayakan jangan membiasakan memakai. Iya. Kemudian tentang budaya. Kalau agamanya, Kalau agama kita setiap kita kan apa namanya baca ayat masing-masing kelas, ya itu menuntut siswa kita itu ayat pendek. Jadi menuntut semua harus mampu. Iya ya. Kemudian baca asmaul husna, ya kan? Iya. Kemudian kita itu dituntut kultum, ya udah 7 menit untuk siswa yang berdiri, kasih arahan kan, dibantu sama guru agamanya. Kita pun kadang kan bisa urus anak, membariskan, membentukkan. Ya kita seperti dulu lah Bu ya. Kemudian lagi Jumat berkah dengan nasi apa namanya? Kita lupa. infak. Iya. Infak yang kita gunakan nanti untuk hal-hal keagamaan. Misalnya beli kalau habis apa namanya mungkin nanya ya untuk sholat buat anak kita. Kemudian bikin sejadah, beli sejadah ya. Kira-kira ada wali murid misalkan atau tokoh-tokoh masyarakat yang bagian agama atau budaya bisa didatangkan ke sini Bu Yulna. Kalau waktu kita mengadakan Maulid Nabi Iya. atau hal-hal hari keislaman itu kan biasanya kita mana tuh mengumpulkan. Iya, kemarin Ya, ada yang dulu Maulid, waktu ya. di Pustaka ada Iya, dulu Bu Yul iya. acara Maulid Nabi. Maulid Nabi kita, Iya. kita undang dia, kita kasih pengarahan sama ustadz. Jadi untuk siswanya juga, untuk wali muridnya juga, tentu sekalian untuk kita di 18 ini. Jadi itulah kira-kira Bu yang Bu Yul 3 aset yang dapat digunakan untuk dalam mengembangkan program-program yang dapat berdampak pada di sekolah ini ya Bu Yul ya. Terima kasih ya Bu Yul ya atas berbagi pengalamannya tentang aset-aset yang dimiliki yang dapat kita kembangkan dalam meningkatkan kemajuan sekolah kita ini. Semoga kita sama guru di sekolah ini dapat memaksimalkan aset-aset yang kita miliki demi kemajuan sekolah kita ini, demi mencerdaskan anak bangsa SD 18 khususnya dan Indonesia umumnya. Ya Bu ya, terima kasih Bu Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yul, semoga ini telah berbagi praktik baik. Jadi mudah-mudahan kolaborasinya antara Bu Yuli dan Bu Yul dan juga rekan-rekan yang ada di SDN 08 ini, bahkan dengan rekan-rekan di komunitas belajar, Kombel, BKKG, kita saling bekerja sama, saling kolaborasi untuk bagaimana memunculkan perubahan pembelajaran yang berdampak. Saya mungkin pada kesempatan ini mungkin juga mohon maaf, jadi sama Bu Yul tidak ada kata-kata saya tidak pada tempatnya, mohon maaf. Mungkin kita untuk yang alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.